Kalau kita memperhatikan langkah politik dari Pak Jokowi pasca mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, ada sebetulnya yang bagi saya pribadi adalah sesuatu yang belum patut untuk dilakukan oleh Pak Jokowi. Meskipun secara aturan tidak ada yang dilanggar, secara ketentuan tidak ada yang ditabrak, tetapi dari etika kepatutan memang menurut saya kurang pantas. Kurang pantasnya apa? Jokowi, seorang mantan presiden, turun menjadi juru kampanye pilkada. Padahal kita tahu level seorang presiden itu mestinya bukan lagi jurkam pilkada, tetapi adalah politik nasional dan politik internasional. Tetapi Jokowi terjun bebas dari ketinggian menuju daratan jauh di bawah, terjun bebas menjatuhkan diri menjadi jurkam pilkada. Inilah yang menurut saya adalah sesuatu yang tidak patut terjadi dan tidak patut untuk dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini. Kita melihat bagaimana Pak Jokowi begitu gencar turun, terutama di Solo untuk mendukung pasangan calon wali kota Solo, di Jawa Tengah mendukung Cagup Jawa Tengah Lutfi, dan di DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil, dan justru agak enggan turun ke Sumatera Utara untuk mendukung menantunya yaitu Bobi Nasution. Karena dilihat di sana pertarungan antara Bobi dengan Edi Rahmayadi, ya memang agak menurut saya juga hampir pasti Bobi akan memenangi Pilgub Sumut karena terpaut jauh suaranya. Nah, Jakarta dan Jawa Tengah memang menjadi pertarungan sengit antara PDIP dengan Jokowi. Saya harus menyebutnya pertarungan sengit antara PDIP dengan Jokowi. Maka Jokowi tampak sangat bernafsu untuk memenangi pilkada di dua daerah ini, mengalahkan calon dari PDI Perjuangan. Tetapi sekarang bukan kemenangan atau kekalahan yang mau kita bahas. Kita mau bicara tentang rekam jejak Jokowi dan apa yang tidak patut terjadi sekarang. Pada saat Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta, siapa yang mendukung dulu? Beliau didorong dan didukung oleh Bapak Pramono Anung dari DPP PDI Perjuangan, dan beliaulah salah satu yang menandatangan surat perintah untuk mendukung Jokowi menjadi calon wali kota. Yang kedua, Ganjar adalah sosok yang mendukung Jokowi pada saat Pilpres 2014 maupun 2019. Jadi, kalau kita sekarang melihat di dua peristiwa politik nasional yaitu Pilpres, Jokowi tidak mendukung Ganjar, dan di Pilgub DKI Jakarta Jokowi tidak mendukung Pramono Anung, patutlah kita menyematkan sebuah julukan bahwa memang Pak Jokowi tidak tahu terima kasih. Dua orang yang pernah mendukungnya, membelanya untuk maju sebagai calon wali kota maupun sebagai calon gubernur, bahkan calon presiden, tidak mendapat dukungan dari dirinya ketika dia berkuasa. Maka kalau dulu sering terlintas orang mengatakan bahwa Pak Jokowi bagaikan kacang yang lupa kulitnya, ya masuk akal diterima. Karena Pak Pramono Anung sekarang maju sebagai calon gubernur, dulu juga mendukung Jokowi menjadi calon wali kota Surakarta. Tetapi yang paling terjadi, balasan apa yang didapat oleh Pramono Anung? Jokowi tidak memberikan dukungan kepada dirinya, tetapi memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil yang menjadi kompetitor Pramono Anung. Pada saat Pilpres juga, Jokowi tidak memberikan dukungan kepada Ganjar yang mendukung dirinya dulu menjadi calon gubernur sampai kepada calon presiden. Tetapi ketika Ganjar yang maju, Jokowi tidak memberikan dukungan sedikit pun, bahkan menjadi lawan politiknya. Dua peristiwa ini harus menjadi gambaran bagi kita semua. Siapa Jokowi sesungguhnya? Dua peristiwa ini bagi saya cukup menyimpulkan siapa Jokowi dan karakternya. Apakah rakyat Jakarta dan rakyat Jawa Tengah akan memilih karakter-karakter seperti ini? Demokrasi itu adalah sebuah kebebasan. Saya tidak bisa melarang saudara-saudara sekalian untuk tidak memilih siapapun yang didukung oleh Jokowi, karena demokrasi adalah bebas. Saya hanya menceritakan sedikit sisi gelap dari Pak Jokowi yang tidak mendukung orang yang pernah mendukung dia. Dan bagi saya ini adalah sebuah ketidakpatutan yang dilakukan oleh Jokowi kepada teman-temannya dulu. Mungkin sekarang bukan temannya lagi.
Salam dari saya Ferdinand Zahayan di Sosialis TV.